Kalau ente bertawakal kepada Allah, maka ente seperti burung dikasih rezekinya. Keluar pagi hari lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itulah hikmah. Gitu. Ya. Tapi ketika ente itu tamak, pergi pagi hari, pulang kusut. Ya kan kusut pulangnya. Rambut kemana-mana. Yalah. Berarti nggak tawakal ala Allah. Karena orang tawakal kepada Allah, hatinya senang, gembira. Kan kemarin 90 loh, dari 100 rahmat dapat 90. Ketika ada dua orang muslim bertemu, di mana rahmat itu akan dikasih 100 rahmat dan 90 rahmatnya untuk orang yang lebih berbahagia mukanya. Yang bahagia, yang nggak kelihatan kusutnya gitu. Jadi kalau udah tuh beler itu. Ya, ini masalah ini, dan Allah itu janji. Allah menjanjikan kekenyangan, ya, selama ente bertawakal kepada Allahnya yang benar. Ya, masa kalah sama burung. Burung aja tawakal loh. Burung tawakal itu. Ada nanti suatu riwayat, hewan yang paling bertawakal kepada Allah, yang paling bertawakal adalah kepada Allah adalah burung. Dan yang paling tamak itu adalah semut. Nah, tamak, rakus. Nggak tahu itu riwayatnya begitu. Ya, yang paling rakus hewan katanya semut. Yang paling bertawakal kepada Allah itu burung. Bayangin nggak punya apa-apa, dalam keadaan lapar dia pergi aja, bes. Nggak tidur ya, nggak tidur mereka pergi, ya keluar, pulang kenyang. Berarti kan tawakalnya kuat. Seandainya dia dalam keadaan lapar, nah rezeki dari Allah, tanya disarang aja mati dia. Nggak usah keluar ya kan, mati. Pahami lah, kalah sama burung aja. Masa dia mulu di rumah. Siapa yang ngasih duit sama ente? Siapa yang ngasih rezeki? Ya, jadi tenang. Watarji'u aisatan, kembali dalam keadaan kenyang. Wahia mamlu'atal ajwaf. Fazukira anaha, dan disebutkan bahwasanya burung tersebut taguddu pergi di pagi hari, wataruhu fi talabi rizki, dan dia terbang untuk mencari rizki. Wal makna, dan maknanya lawi tamattum, kalaulah engkau berpegang teguh Allah, kepada Allah, fi zihabikum, di dalam pergi kalian, ya, wa maji'ikum, dan di dalam pulang kalian, wa tasarrufikum, dan di dalam penggunaan rizki kalian, wa alimtum, dan kalian mengetahui annal khaira, bahwasanya kebaikan itu biyadihi, dengan atau sebabnya karena Allah. Silakan ente mau pergi, mau pulang, mau pakai duit apa yang ente punya, tapi ente harus sadar bahwa segala kebaikan itu di tangan Allah. Ente punya duit, tapi duit yang memberikan kebaikan dan kebenaran itu adalah Allah. Kok duit gua nggak bermanfaat, berarti nggak ada Allah di dalamnya, setan semua. Gitu. Tapi ngenyangin, perut lu doang kenyang gitu. Buncit. Ya, gak pernah mikirin orang lain yang kelaparan. Gitu. Ya, ente punya dunia, ente punya motor, ente punya mobil, ente punya duit, ente punya semua-muanya, tapi ingat, kebaikan itu datangnya dari Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, mobilnya akan menjadi mobil yang baik.
duitnya pun akan menjadi duit yang baik. Kendaraannya pun akan menjadi kendaraan yang baik. Kenapa? Karena semuanya ditawakalkan kepada Allah. Karena dia yakin bahwa hanya kebaikan itu hanya datang dari Allah. Ya, duit ya duit, tapi duit ini bisa jadi kebaikan nggak? Gitu. Baju ya baju, cuman baju itu bisa menjadi kebaikan nggak? Berapa banyak baju yang kayak gini mungkin sekarang lagi ada di diskotik, ya kan? Gitu. Berapa banyak aqua gelas nih, tapi ada di diskotik juga kan? Ada aqua gelas di diskotik. Iya, dia punya duit, tapi duitnya itu ya dipakai buat maksiat. Kalau dia nggak bisa kebaikan, Allahnya nggak ridho sama dia. Duit haram mau dapat kebaikan, tuh yang harus saya terima. Ya, kalau ente dapat duit yang haram, maka akan sulit ente melakukan suatu kebaikan pasti. Pernah lihat ada orang yang main judi, habis itu dia sodakokan semuanya ke fakir miskin. Menang judi, sodakoin semuanya ke fakir miskin. Besoknya masang lagi supaya menang, sodakoin lagi ke fakir miskin. Pernah lihat? Gue belum pernah lihat. Yang ada yang menang main lagi, biar menang lagi. Udah kalah main lagi karena pernah menang dulu sekali-kalinya, ya kan? Main lagi terus aja main lagi sampai bego. Sampai bego dia. Ya, itu dia. Makanya kalau ente punya duit yang haram, kalau kata Bauji mah nih, ya ditantangin, jago bisa sholat husu, jago bisa sholat husu. Menjadi haram nih, makan jago bisa duit, bisa sholat tuh. Terus. Ya, jadi nyari duit juga difilter. Jangan asal-asalan nyari duit, apalagi ente udah berkeluarga, bawa pulang, kasih makan ke anak, ke istri, istrinya jadi bandel, anaknya jadi bandel, ya lu dapat dari mana duitnya? Nipu-nipu orang. Ya wajar begitu. Ya kan? Kalau anak gua bandel banget, kalau anak gua susah banget ini sholatnya, lu dapet duit dari mana? Asal nipu orang mulu sih. Ya, ya juga aliran darahnya juga aliran darah begitu. Gitu. Nah itu harus diperhatiin juga, banyak faktor. Ya. Jadi kalau ente itu pergi berpegang teguh kepada Allah dan ente tahu bahwa kebaikan itu di tangan Allah atau kekuasaan Allah, la tansorifu illa ghanimin salimin. Tidaklah ente mempergunakannya itu kecuali ente dalam keadaan ghanimin, cukup, salimin dan selamat. Ya. Jadi tandanya adalah cukup dan selamat.